Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, Fahima Taci yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam program podcast Osaberi. Obrolan seru Fahima bersama narasumber inspiratif ya. Ini adalah podcast yang kedua, insya Allah yang akan ditayangkan nanti. Dan untuk tema hari ini, podcast kita berkaitan dengan kisah perjalanan haji dari Jepang ya, karena bulan-bulan ini kita memasuki bulan haji, jadi sudah ramai perbincangan tentang berapa ini biaya haji ya tahun ini, kemudian bagaimana syarat bisa haji dari Jepang dan lain sebagainya gitu. Jadi kami dari bidang syiar Fahima Jepang mengadakan podcast Osaberi ini mengambil tema yang sepertinya setiap tahun gitu ya akan terus ditanyakan dan akan menjadi informasi yang bermanfaat insya Allah. Dan Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada narasumber inspiratif yang muda ya Masya Allah sudah pergi berhaji dari Jepang. Nah ini kita akan ulik bersama ya bagaimana perjalanan kisah dari narasumber kita ini pergi berhaji di Jepang dengan usia muda, Masya Allah ya. Langsung saja kita berkenalan dengan Mbak Dian Novitasari. Assalamualaikum Mbak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fitria dan Faima Taci semuanya. Salam kenal juga ya. Saya Dia Novitasari. Saya ibu dari dua orang anak, laki-laki dan perempuan. Kemudian saya tinggal di Jepang sejak tahun 2011. Jadi saya waktu itu tinggal di kota Nara, kemudian saya pindah ke kota di Ishikawa Prefektur di kota Nomi, begitu. Kemudian untuk kegiatan saya datang ke Jepang sebagai student ya, sebagai mahasiswa di Nara selama 3 tahun. Kemudian saya bekerja sebagai researcher di JAIS di kota Nomi. Selama hampir 7 tahun dan kemudian saat ini saya sebagai freelance aja begitu dan mungkin apa ya aktif di organisasi begitu Masya mungkin pengantar Allah. dari saya. Ya, Masya Allah. Salam kenal ya Mbak Dian. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah kita akan eh, mengulik bagaimana informasi tentang kisah perjalanan haji Mbak Dian ini ya. Dan semoga nanti menular kepada kita ya, jadi sebagai tabungan informasi untuk kemudian nanti kita bisa pergi ke tanah harumain. Amin ya rabbal alamin ya. Mbak Dian, alhamdulillah kita langsung saja ya. Ya, berdasarkan informasi yang saya dapatkan, ini Mbak Dian sudah pernah haji ya, dan alhamdulillah bisa berangkat gitu dari Jepang. Nah, kalau boleh tahu, tahun berapa ya Mbak Dian ini pergi haji? Iya, waktu itu saya dan suami berhaji dari Jepang tahun 2017. Ketika itu 2017, berarti sebelum sebelum pandemi, corona ya? iya Iya, sebelum corona, karena corona nggak ada haji ya waktu itu. iya, Insya Allah 2 tahun. Iya, Hmm. 2017 ketika itu saya masih di kota Nomi eh, dan bekerja sebagai researcher di sana. Nah, waktu itu anak-anak saya juga masih kecil-kecil. Oh, Eh iya, 2017 itu anak saya yang paling kecil itu dia baru umur 1 tahun 3 bulan. Masih belum di ini sapih dari ini ya ASI gitu. Terus yang kakaknya itu masih nenco, masih TK besar waktu itu. Begitu. Masya Allah, Kemudian 2017 ya berarti 2017. ya, ya sebelum pandemi ya. Kalau boleh tahu, waktu 2017 itu biayanya berapa Mbak kisarannya? Oh iya, waktu itu 2017 ini ya ada aturan baru dari tahun-tahun sebelumnya. Kan tahun-tahun sebelumnya itu berhaji dari Jepang tidak apa ya tidak ada catering gitu ya. Jadi
mandiri gitu. Jadi mungkin masak sendiri atau mencari di restoran. Nah, tetapi tahun 2017 itu ada perubahan aturan. Jadi kita akan disediakan full catering oleh mereka. Itu memudahkan kita ya, jadi kita nggak perlu mikir harus bawa apa nih gitu, harus masak apa nih gitu ya untuk grup kita gitu ya, atau seenggaknya untuk kamar untuk rekan sekamar gitu, teman jamaah satu kamar gitu. Begitu sih. Jadi ada perbedaan yang lumayan. Kalau sebelumnya itu kisaran biaya sekitar 400.000 yen waktu itu di saya 680 ribuan gitu deh yen Lumayan ya. gitu per Iya. orang ya. Ya, sekarang sudah naik ya, hampir 1 juta ya, 1 juta yen. Iya. Masya Allah, iya. Nah, kalau boleh tahu juga nih, Mbak Dian ini kan berhaji di Jepang gitu ya. Nah, alasannya kenapa mau pergi haji di Jepang gitu? Nggak nabung aja untuk nanti di Indonesia, nah seperti itu. Iya, ini bahkan orang Indonesia pun sekarang itu udah pada ini ya tahu kalau orang yang di Jepang, kalau orang Muslim yang di Jepang itu malah ditanyain udah berhaji belum dari sana. Mereka udah ini ya sudah banyak informasi tentang betapa mudahnya berhaji dari negeri lain gitu, negara lain selain Indonesia dan mungkin negara-negara Muslim begitu ya, termasuk Jepang. Waktu itu tentu saja masih belum begitu banyak sebanyak sekarang waktu itu informasinya, tetapi waktu itu juga ini ya ada di Indonesia itu ada program, saya masih ingat, masih ada program dana talangan begitu. Dana talangan haji. Seingat saya tuh mulai dari tahun 2010 atau 2011-an begitu ya. Saya lupa. Nah, sejak saat itu antrian haji di Indonesia itu luar biasa gitu. Di atas 5 tahun, di atas 8 tahun, dan kemudian sekarang udah mungkin di atas 10 tahun ya. Bahkan ada adik sepupu saya, beliau mendaftar haji itu baru dapat 15 tahun Hmm. berikutnya begitu. Itu kalau tidak ada perubahan ya jadwalnya. Jadi betapa kita ini ya bisa memanfaatkan status kita di negeri orang yang minoritas Muslim gitu ya. Yuk kita ini yuk manfaatkan, ternyata bisa menjadi jalan menuju Baitullah begitu. Ya Allah. Berarti waktu itu daftarnya di tahun yang sama, terus berangkat di tahun yang sama atau bagaimana? Iya betul. Jadi waktu itu sebenarnya saya juga ini ya mirip dengan mungkin kebanyakan dari kita juga gitu yang sibuk berkuliah, sibuk bekerja, dan anak masih kecil-kecil begitu ya. Dan pengetahuan agama juga saya masih kurang begitu ya. Jadi waktu itu eh, apa ya hanya dorongan dari orang tua. Waktu itu didoakan oleh orang tua saya yang berhaji tahun 2014. Beliau bapak ibu saya itu menginginkan ini anak-anaknya segera berhaji begitu. Uh, Waktu itu saya nggak tahu loh, nggak saya nggak bahkan nggak melihat informasi haji di Jepang tuh seperti apa. Padahal saya sudah di Jepang sejak 2011 ya. Saya nggak melihat Mbak waktu itu. Nah, setelah saya lulus, kemudian dan didorong oleh orang tua saya, coba kita ini yuk, kita lihat yuk seperti apa sih informasinya begitu. Kemudian ada teman yang berangkat umroh dari Jepang. Bukan dari Jepang, maksudnya dia itu dari Jepang, kemudian dia pulang ke Indonesia dulu, kemudian berangkat umroh dari Indonesia begitu. Dan cerita dari teman-teman inilah yang mendorong saya juga, ah, ayo yuk kita juga yuk gitu. Kita udah kemana-mana, udah pernah ke luar negeri, tapi kok belum ke Baitullah, belum ke tempatnya Rasulullah, tempat lahir Rasulullah, bagaimana gitu kan. Jadi sejak itulah kita membulatkan tekad gitu yuk, kita ini yuk berhaji gitu. Wah, iya. Ya, sekarang juga udah mulai banyak ya pertanyaan. Bahkan teman-teman saya yang dari Indonesia, mungkin karena udah masif ya informasi tentang haji di Jepang gitu. Katanya cepet, gak usah nunggu lama, terus nanya biaya dan lain sebagainya. Jadi kita Muslim, terutama orang Indonesia yang sudah tinggal di Jepang ini, udah mulai semangat nih. Ayolah kita harus haji dulu, kayaknya harus haji dulu di Jepang baru pulang ke Indonesia gitu ya. Udah Tuh, mulai tuh. banyak gitu berseliweran informasi seperti itu. Masya Allah ya.
Kalau boleh tahu syarat waktu Mbak gitu ya pergi berhaji itu apa aja ya? Syarat berhaji, maksudnya ini apa, syarat dari travelnya atau bagaimana? Nah, iya, Atau sebenarnya mungkin, informasi juga gitu ya. oh iya Berarti ya. hajinya itu melalui travel ya, agen Iya, oh travel. iya. Oh iya Mm. betul. Jadi mungkin untuk penjelasan juga ya, mungkin ada teman-teman juga yang belum mengetahui info tentang berhaji dari Jepang. Jadi haji dari Jepang itu hanya bisa melalui biro atau agen perjalanan gitu ya, atau mungkin haji mandiri. Tapi saya kurang paham ya mengenai haji mandiri ini. Jadi kita cari yang paling aman mungkin ya, cari yang lebih terorganisir dengan melalui agen atau travel. Nah, persyaratan haji yang diajukan oleh agen atau travel perjalanan ini beda-beda kadang ya, meskipun ya apa hampir mirip ya mungkin ya, atau syarat dan ketentuannya itu hampir mirip satu sama lain, hanya berbeda di paket-paketnya. Misalnya, kita kita pertama kali untuk kan ada beberapa travel ya. Waktu tahun 2017 ketika saya berangkat haji waktu itu hanya ada dua travel Mbak waktu itu. Hanya ada Mian dan Air One Travel. Nah, ada juga HIS itu, tapi dia baru 2017 kalau nggak salah baru mulai dan masih episode perdana gitu. Jadi kita nggak pilih yang itu gitu. Nah, kita kita tentu hal pertama kita pilih dulu, pertimbangkan dulu mana yang kita akan pilih travelnya gitu, yang mana gitu. Ya, kalau sekarang udah banyak banget ya, udah makin beragam, bahkan yang HIS menawarkan beberapa paket gitu. Kita bisa ini menyesuaikan dengan ini kondisi kita yang kita pengen kayak gimana. Ada paket berapa hari begitu ya. Berbeda bahkan lokasi hotel juga udah ada, udah ditentukan sama mereka. Nah, kita kita cek mereka kita cek masing-masing, kemudian yang paling sesuai sama kita seperti apa. Tentu saja mungkin ini ya, kalau saya kan ini ya berdua dengan suami akan berbeda kondisi dengan misalnya saya juga bawa anak-anak saya begitu ya. Mungkin akan ada beberapa pertimbangan begitu. Kemudian mungkin yang tentang visa ya, tentu banyak teman-teman yang di Indonesia yang nggak apa kurang paham ya, dikirainnya kita turis udah bisa berangkat haji gitu Ah, iya kan, betul ternyata kan betul. ternyata nggak semudah itu. Jadi harus memiliki visa valid, ini ya minimal mungkin 6 bulan atau lebih gitu ya ketika apply visa begitu ya sepertinya. Waktu itu seperti itu sih. Kemudian syarat tentang vaksin dan lain-lain mungkin akan berbeda ya, karena waktu dulu saya hanya butuh influenza dan meningitis. Nah, mungkin sekarang ada vaksin-vaksin yang lain begitu sih mungkin ya Kak ya. Hmm. Nah, ini ya catatan penting juga ya kalau yang mau pergi haji dari Jepang itu visanya ya, bukan visa turis yang kita berlibur terus liburannya tuh pengen haji gitu ya karena pengen haji dari Jepang jadi datang ke Jepang terus cuman berapa bulan kemudian berangkat nggak ya jadi minimal 6 bulan dulu ya. Iya, setahu saya seperti itu. Mhm. Seperti itu ya. Berarti tadi harus selektif ya milih travelnya, kemudian paket Hmm, yang sesuai dengan kebutuhan, apakah bawa iya betul. anak atau hanya sendiri gitu ya. Masya Allah ya Iya. benar. Jadi Termasuk. ketika apa ya, kuota haji sudah keluar dari pemerintah Arab Saudi untuk travel di Jepang, mereka akan ini memberikan apa ini lokasinya gitu ya, hotelnya di mana, mereka udah langsung ketahuan sih, bahkan mungkin pesawatnya juga akan memakai pesawat apa begitu ya, tapi meskipun dengan ada kemungkinan perubahan ya tentu saja begitu sih. Jadi kita bisa memilih gitu ya yang mana yang paling sesuai nih gitu ya, gitu gitu Kak. Wah, iya. Berarti butuh persiapan yang lebih juga mungkin ya ketika berhaji di Jepang. Karena kan kalau dari Indonesia seperti udah disiapkan semua gitu ya oleh pemerintah mulai dari nanti manasiknya, kemudian mungkin ada asramanya. Nah, iya. Kira-kira kalau persiapan dari
Mbak Dian sendiri ya pergi haji di Jepang ini apa saja gitu. Tadi kan sebelumnya salah satunya memilih travel ya. Ya, kemudian mungkin dokumen, berkas-berkas dan lain-lainnya itu seperti apa, Mbak? Oh iya, apa ya? Mungkin Hmm, kalau saya kalau saya bilang untuk persiapan haji mungkin ada persiapan fisik ya, persiapan fisik dan juga persiapan ini batin gitu ya, mental kita. Mungkin yang lebih penting adalah ini ya, persiapan mental juga sih, kepersiapan ilmu juga. Jadi tentu saja persiapan fisik dan juga perintilan-perintilan itu ya dokumen dan mungkin apa keluarga dan lain-lain itu juga penting, tetapi mental dan ilmu ini juga sangat penting ternyata untuk sebelum kita haji. Kenapa? Karena kalau kita udah sampai sana ya, tapi kita hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang sirah Nabi, tentang kisah-kisah Nabi. Dan kita ada loh, kita ini akan ada di tanah yang sama dengan Rasulullah berpijak gitu, ya, berjalan di situ. Bahkan nggak cuma Rasulullah, ada sahabat-sahabatnya, ada nabi-nabi terdahulu, Nabi Ibrahim juga ada. Nah, itu tuh tanpa kita mengetahui dengan pengetahuan yang cukup ya, rasanya kita akan kurang gitu ya, feel-nya itu akan kurang gitu. Mungkin untuk teman-teman yang di Jepang dan Fahima Tachia mungkin yang kesehariannya sibuk ya, karena di Jepang saya yakin semua teman-teman di sini sibuk semua, bekerja, sekolah, dan mungkin mengurus rumah tangga juga itu juga luar biasa ya. Nah, mungkin bisa dibantu dengan menonton film begitu ya. Ada film-film yang sirah Nabi ya, misalnya meskipun itu buatan ini ya, apa ya, mungkin negara-negara Iran atau yang negara lain ya, mungkin belum begitu apa ada yang miss gitu ya interpretasi, tapi itu sangat membantu gitu teman-teman kita. Oh iya ya, seperti ini ya ke visualisasinya begitu. Kita jadi kayak bantu banget gitu dengan nonton film-film seperti itu sih. Kemudian untuk manasik ya, manasik haji ini eh, mungkin sudah ada ya banyak ya, bahkan yang tahun ini juga diadakan online mungkin ya bagi teman-teman yang tidak ada di kota-kota yang besar ya seperti Tokyo dan Osaka, dan saya kan di Kanazawa di tengah-tengahnya itu kabarnya sih ada yang manasik online begitu sih Kak. Kalau enggak, ya kita mandiri, mandiri belajar sendiri, begitu. Jadi kalau boleh tahu nih Mbak, misalnya kemarin itu bulan apa gitu ya pergi haji, kemudian dari bulan apa tuh mulai memilih travelnya gitu ya, kemudian mulai mengondisikan keluarga, apalagi mungkin kan ada juga yang mungkin bekerja gitu ya, izin ke perusahaannya gitu, ataupun yang mungkin masih mahasiswa kan harus izin juga gitu ya ke senseinya. Nah, waktu Mbak Dian itu seperti apa? Oh iya, waktu saya ya, waktu itu 2017 saya bekerja, eh, saya belum ada ini ya rencana panjang begitu ya untuk libur begitu ya. Tetapi eh, kerjaan saya itu bisa kayak kan saya di lab ini ya lab biologi gitu ya. Jadi saya bisa nge-freeze gitu ya, nge-freeze sel-sel culture saya gitu ya. Saya bekukan dulu ya, tidurin dulu gitu ya, bisa gitu. Nah, mengenai cuti, kita nabung cuti dulu. Jadi kalau kalau misalnya kalau saya waktu itu bekerja kan bisa ya 1 tahun mendapat cuti sekian hari begitu ya. Nah, ada yang bisa diambil, ada yang bisa ditabung. Nah, meskipun nggak sebanyak ini ya yang ditabung mungkin hanya 5 hari atau berapa, tapi itu bisa lumayan gitu ya. Nah, kalau untuk student malah lebih fleksibel menurut saya ya. Lebih fleksibel. Kalau kalau student waktu itu suami saya masih student, Kak. Masih doktoral student ya. Dan cutinya itu masih bisa diatur begitu ya karena beliau tidak mengurusi kultur sel gitu jaringan gitu enggak ya. Jadi lebih bisa dikondisikan. Nah,
Kalau untuk yang bekerja ya itu ya mungkin cutinya itu ditabung dulu begitu. Nah, waktu pas 2017 itu eh, haji waktu itu di bulan Agustus September dan bulan Ramadan itu bulan Juni, sekitar bulan Juni. Nah, saya baru akan ini ya, saya mengontak travel itu di bulan Juni itu, Kak. Di bulan Juni, akhir Juni malah ya, akhir Juni saya mengontak travel dan eh, pihak travel menjawab masih ada 5 kursi gitu. Wah, langsung saya booking juga saat itu juga gitu. Iya sih, jadi Masya Allah cepat sekali gitu waktunya. Nah, kalau mungkin persiapan dari jauh-jauh hari, tentu kan kita mempertimbangkan biaya ya. Biaya ini nggak cuman pas kita biaya haji, biaya haji saja bukan tentu saja ya. Kita harus meninggalkan anak-anak keluarga di sini, bagaimana pengurusannya. Kita harus mempertimbangkan itu juga. Maka kita coba dari beberapa tahun sebelumnya gitu kalau bisa ya. Jadi memang ada planning haji. Mungkin ada teman-teman yang ini ya, saya mau ini nih renovasi rumah dulu misalnya gitu atau beli mobil dulu gitu ya. Nah, mungkin tergantung prioritasnya. Jadi kalau kalau pengen benar-benar pengen haji dan dipanggil ya insya Allah minta sama Allah, berdoa sama Allah agar diberi kesempatan, insya Allah dipermudah begitu. Kalau di kasus saya ini Kak eh, punya celengan itu loh, celengan yang koin yang di Hyakuin Shop itu, yang diisi 500 koin 500 yen itu, kalau penuh jadi 300.000. Nah saya juga punya itu loh, Oh, itu itu saya beli dua dua buah celengan ya. Itu setiap kali ketemu 500 yen itu kayak udahlah ini 500 yen itu ditakdirkan masuk ke celengan itu gitu. Masya Allah. Heeh. Terus kemudian ini waktu itu kita sampai ini ya kok ini ya lebih ya gitu. Kita uang belanja kita lebih gitu. Saya tuker kan kita nggak punya lagi uang 500 yen kelamaan mungkin ya. Jadi saya gemes saya ke kantor pos saya nukar. Saya tukar dong ini 500 yen. Jadiin 500 yen. Jadi 500 yen saya tukar 10.000 yen, 20.000 yen gitu. Kemudian udah Pak Posnya tuh menolak Kak, menolak udah nggak mau lagi dia nerima penukaran 500 yen kami gitu. Iya. Disuruh ke kantor pos yang lain. Kantor pos yang lain juga sampai udah nggak mau lagi gitu, nggak mau lagi gitu. Tunggu lagi ya 1 bulan lagi atau nggak setiap hari lah gitu katanya gitu. Gitu sampai akhirnya ya udahlah ini belum sampai penuh kita udahlah kita nggak usah tuker lagi kita simpen aja ini biarin aja gitu. Gitu sih Kak. Berarti memang persiapan menabungnya juga ya. Iya. Lanjutnya nih Mbak, kita juga mau tahu ya cerita menarik nih ketika Mbak Dian ini berhaji ya. Bebas ya maksudnya menarik apa sebelum berangkat gitu atau ketika di sana atau setelah pulang dari haji. Ada ada tidak gitu ya hal menarik yang bisa Mbak Dian ceritakan gitu kepada kita biar lebih semangat ini menggebu-gebu ya untuk pergi haji insya Allah. Amin. Apa ya cerita menarik mungkin jadi apa ya kita udah menulis buku ya kita menulis buku berhaji tentang perjalanan haji Jepang Jalan Menuju Baitullah itu kumpulan kisah-kisah nyata gitu ya yang dialami diaspora Indonesia yang tinggal di Jepang dan ada banyak kisah unik di situ sebenarnya ada yang mungkin ada yang ceritanya lucu apa unik gitu ya maksudnya beliau mengantar mengantar orang tuanya umroh kemudian mendapatkan balasan haji kemudian ada yang eh, cerita-cerita yang oh kayak gitu ya ceritanya kayak gini ya jadi kayak kita banyak inspirasi dari buku itu nah kalau saya sendiri mungkin apa ya ini sebelum sebelum hajinya ya sebelum hajinya tuh saya pernah gini sama
saya dan suami waktu itu tentang keuangan ya, tentang menabung ini Kak ya, masih terkait sama nabung tadi. Waktu itu suami akan suami sudah masuk doktoral, sudah masuk studi doktor waktu itu. Nah, waktu itu ini kan dapat beasiswanya beasiswa dari kampus yang nominalnya nggak begitu banyak, apa ya, gratis sekolah dan biaya hidupnya tuh diberikan sekitar 7 mang atau berapa begitu ya. Waktu itu seperti itu nggak gitu banyak ya mungkin ya dari nominalnya. Nah kemudian kita coba yuk kita ini yuk apply beasiswa, cari beasiswa. Nah beasiswanya ini nggak gitu banyak juga, hanya sekitar 5 mang saja ya satu bulan waktu itu ya. Tapi kalau kita lulus, kita alokasikan beasiswa ini untuk berhaji begitu. Wah, jadi tuh kayak kita, ada ya cerita seperti itu. Jadi, dan nggak lama, 2 bulan atau 1 bulan setengah waktu itu udah ada pengumuman dan diterima. Suami saya tuh ini nggak bilang, Mama kita Papa diterima gitu, lulus beasiswa enggak. Dia langsung bilang gini, Mama kita jadi berhaji begitu. Jadi, Masya jadi memang Allah. tujuannya kayak gitu sih. Jadi, oh ada yang beasiswa untuk haji. Jadi kita nggak ngulik-ngulik beasiswa itu gitu. Nah, kemudian kita berencana juga itu kan baru masuk tahun dokter pertama. Kita mungkin kalau hitung-hitungan matematikanya itu tahun ketiga baru baru bisa berangkat mungkin ya. Tetapi kalau ini ya Allah berkehendak, Masya Allah, tahun berikutnya kita udah cukup untuk bisa berangkat, Mbak, gitu. Gitu sih. Kemudian pas di ini ya mungkin kenang-kenangan pas menjalankan ibadah haji di sana. em, jadi apa ya? Gimana ya? Saya agak susah juga mengungkapkannya, tetapi Allah itu terasa sangat dekat sekali gitu, Kak. Bahkan apapun yang kita minta, bahkan masih terpikir saja ya, atau bahkan belum dalam dalam hati pun juga masih sedikit aja gitu ya, itu langsung dikabulkan, langsung dikasih sama Allah begitu. Jadi waktu itu eh, banyak contohnya, mungkin salah satunya mungkin seperti ini ya, kalau waktu itu saya kepengen ini, kok di sini ini ya apa ada buah-buah tropis nggak ya di sini ya, kayak serikaya gitu kan, saya baru ngebatin aja gitu. Nggak tahu gimana saya tuh jalan tahu-tahu ada kayak supermarket di tengah-tengah di situ. Saya masuk, loh, loh kok ada ya gitu. Padahal serikaya cuma 2 buah gitu ada. Ya gitu jadi kayak eh, langsung sono mama dikasih gitu sama Allah gitu. Terus kemudian ada hal-hal yang lain, misalnya kita kalau kita bertemu orang, kita kita ini ya mungkin diniatkan apa ya, mungkin kita, jadi kalau kita berangkat haji kita kan akan otomatis menunjukkan the best version of ourselves gitu kan. Kita kayak kepengen jadi yang terbaik gitu ya, ini kan di tanah haram gitu ya, jadi semua orang itu, kalau kita ya, saya mikirnya sih kayak gitu ya, semoga sih benar semua kayak gitu ya. Jadi tapi kita kan nggak tahu ya apa di depan kita tuh apa gitu. Kita ambil kesempatan itu atau enggak gitu. Nah jadi kalau kalau ada kejadian apa gitu ya, silahkan direspon gitu. Yang terbaik dari diri kalian gitu. Gitu Kak. Mungkin itu aja dulu kali ya. Saya terlalu ngelantur nanti. Banyak sebenarnya ya cerita-cerita perjalanan haji yang dirasakan ya. Kalau berarti ya Iya, tadi si poinnya Allah benar-benar akan memampukan orang yang terpanggil ya, bukan memanggil orang yang mampu. Kan buktinya insya Allah iya. tidak semua orang kaya itu bisa gitu ya pergi berhaji. Tapi ketika memang punya azam, maka insya Allah akan Allah mampukan gitu. Maafkan. Insya Allah ya. Ya bisa dibilang cepat ya di luar prediksi. Tadi Iya, iya berangkat Kak. haji, Iya, hitungan kita manusia 3 tahun, tapi ternyata sama Allah lebih cepat gitu ya, satu iya tahun lebih insya Allah. cepat sekali. Insya Allah. Nah tadi berkaitan dengan
pergi haji karena pergi hajinya berdua dengan suami, kemudian punya anak. Ya, tinggalnya di Jepang. Nah, ini bagaimana ini mengondisikan anak-anak? Apakah dipulangin gitu ya ke Indonesia, kemudian diurus oleh kakek neneknya, atau bagaimana ini Mbak Dian? Iya, betul. Jadi emang ada beberapa pilihan yang bisa kita ambil untuk keluarga ini ya. Jadi kita bisa satu tadi itu ya memulangkan anak-anak ke Indonesia, dititipkan ke Indonesia dengan keluarga di Indonesia. Yang kedua mungkin keluarga dipindah ke sini, memanggil keluarga kita dan atau yang pilihan utamanya yuk kita ikut bersama gitu semua berangkat gitu ya. Nah, waktu itu saya ini anak saya ini ya masih 1 tahun 3 bulan masih belum selesai disapi asinya. Tetapi karena ini ya orang tua mau gitu ya memaksa saya, maksudnya bukan memaksa ya, astagfirullahaladzim. Ayo berangkat gitu ya, nggak apa-apa apa ibu sama bapak datang gitu ya. Jadi meskipun apa ya berat ya, sangat berat, tapi ada yang lebih bersemangat dari saya gitu. Oh, Bapak Ibu mau gitu. Ya udah Bismillah insya Allah kita datangkan ayah Oma dan Opa itu ayah dan ibu saya ke Jepang waktu itu kayak gitu sih Kak. Jadi untuk mendatangkan ini juga kita ini ya mungkin orang tua yang masih bekerja waktu itu Bapak Ibu saya masih bekerja mereka ini persiapan cuti. Jadi percutinya itu sampai mengorbankan juga bapak ibu saya kan ini ya guru SD. Jadi murid-muridnya dikorbankan gitu. Murid-muridnya dikorbankan ini akan ke Jepang selama 1 bulan lebih gitu ya. Karena waktu itu tengah-tengah ya antara Juli dan Agustus jadi hampir bisa dikatakan hampir hampir 2 bulan lah ya liburnya begitu. Nah, sebaiknya itu datangnya itu jangan mepet dengan jadwal haji. Jadi jadwal haji waktu itu saya 21 hari, jangan misalnya 25 hari gitu ya, hanya hanya berkesempatan 3 hari perkenalan, kemudian dan berakhir juga sepatnya gitu kan. Selalu bisa nggak kayak gitu. Jadi kalau bisa di spare mungkin 2 minggu atau lebih ya 2 minggu sebelum dan 2 minggu sesudah antara jadwal haji itu. Ini untuk menyesuaikan dengan ini ya, kan semuanya butuh penyesuaian. Orang tua saya butuh penyesuaian dan anak-anak juga butuh penyesuaian. Nah, waktu itu saya mikir kalau anak-anak di Indonesia mungkin akan susah orang tua saya. Ritmenya juga akan berbeda kan. Meskipun banyak keluarga yang membantu, tetapi saya memikirkan akan lebih mudah kalau orang tua yang menyesuaikan begitu ya. Waktu itu kan masih kuat ya, Alhamdulillah Bapak Ibu masih kuat. Kemudian datang ke Jepang, uji coba dulu waktu itu Kak. Jadi saya pergi nggak pulang gitu ya, perginya malam saya pulang gitu karena harus diuji coba kan ya pelan-pelan gitu ya, jauh dari mamanya kayak gimana gitu sih. Terus bertahap, kemudian nenek itu juga ini ya harus di asi perah ya, asi perahnya itu bagaimana gitu sih. Mamanya juga berat juga sih, tapi kalau kita sama-sama apa ya, kita sama-sama berat gitu. Tapi kalau kita yakin dari awal kita setiap hari waktu saya berhaji tuh setiap saat setiap ada kesempatan tuh saya selalu berdoa anak-anak saya dan keluarga saya di Jepang ini ya semoga sehat terus gitu ya selalu kayak gitu dan saya itu nggak boleh nelpon loh Kak saya nggak nelpon anak saya loh nggak bisa waktu itu jadi sangat berat juga tapi ya kita coba lah gitu Alhamdulillah bisa bahkan waktu pulangnya itu anak saya tuh lupa sama saya anak saya lupa sama saya dikirain ini siapa gitu kan terus butuh beberapa hari waktu itu mungkin 2 sampai 3 hari baru sedikit demi sedikit mau sama saya mau duduk sama saya terus akhirnya mau dipeluk terus akhirnya oh sadarnya ini mama sepertinya gitu Gue lupa mama sendiri gitu ya. uh, iya sih. Hmm. Iya berarti ya banyak ya gitu alternatifnya. Dan alhamdulillah Allah mampukan juga ya orang tua dari
Mbak Dian bisa haji sehat ya, kemudian Alhamdulillah, iya. bisa membersamai cucu-cucunya ya saat ditinggal pergi haji gitu, Masya Allah. Tapi sebelumnya pernah ke Jepang belum orang tuanya? Sudah pernah, Sudah sudah pernah. pernah. Tetapi selalu pas musim panas. Jadi memang pas juga ya waktu itu Agustus dan apa September waktu itu juga musimnya hampir mirip gitu ya. Sekarang mungkin agak masih masih mirip juga kan ya bulan Juni ini kan masih masih mirip ya. Tapi mungkin kalau musim berbeda, nah mungkin Allahu alam mungkin ada cara yang lain gitu. Ya, Masya Allah. Berarti selama pergi haji ini asinya ganti formula atau bagaimana, Mbak? Eh, saya pakai ini sih. Waktu itu anak saya udah 1 tahun ya, jadi memang nggak apa ya, bisa minum ocha gitu loh Kak, bisa minum teh gitu bisa selama asinya masih ada ya diminumin. Saya juga ini bawa perah, jadi saya bawa apa itu mesin ya, apa mesin pompa, pompa elektrik itu sampai ke Mekah Madinah juga. Jadi saya tetap pengen ketika nanti pulang saya masih bisa memberi ASI begitu. Jadi saya bawa itu pompa di pesawat pun juga saya pompa gitu meskipun dibuang ya karena kan nggak higienis lagi begitu. Di waktu itu kita nyetok ASI, saya nyetok ASI juga untuk di rumah dan juga saya bawa itu pompa agar nanti kalau pulang tetap bisa ngasih ASI gitu. Masya Allah. Mbak ini bentar ada suara berisik nggak ya di sana? Ah, nggak ada, nggak ada. Nggak ada ya, aman ya? Mm-mm. Ya, Insya Allah ya. Berarti tadi anak-anak, Alhamdulillah ya. Ya, memang benar ya Mbak ya. Semuanya tuh seperti Allah mudahkan ya. Ketika kita sudah berniat haji ya. Karena ya titipnya ke Allah lagi gitu ya untuk anak-anak bisa sehat. Kemudian Alhamdulillah nggak rewel mungkin ya ketika ditinggal berhaji ini. Jadi selama di sana itu 21 hari ya Mbak ya? Iya, waktu itu jadwalnya 21 hari, Kak. Sekarang ini ada beberapa paket ya, ada yang lebih pendek, ada yang eh, sama juga 21 hari. Tetapi ada juga teman yang waktu itu hanya ikut yang di Mekah, Kak. Jadi enggak ikut yang Madinah. Jadi beliau pulang lebih cepat. Begitu juga bisa. Harganya sama, harganya sama, cuman bisa ini ya, karena urgent gitu ya, pulang duluan gitu bisa. Dan di arrange juga sama travelnya, gitu. Eh, Berarti nanti ketika di sana kan tadi pakai agen travel ya. Ketika Iya. berhaji di sana itu mandiri atau ketika ibadah itu per kelompok gitu, per grup, ada mutawifnya seperti itu atau gimana, Mbak? Oh iya, di travel itu biasanya ada, Kak. Biasanya ada ini ya imamnya begitu ya, dan imamnya bisa bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris juga, dan bisa bahasa Jepang biasanya seperti itu. Atau bisa satu atau dua waktu itu seperti itu sih. Cuman kenyataannya karena beliau-beliau imam ini kan sudah berpengalaman ya. Waktu itu kami waktu ke sana kan kita begitu kita sampai kita udah kepengen aja kita kepengen cepet umroh gitu ya cepet berangkat. Nah mereka itu berbeda jadwal kadang seperti itu ya. Mungkin eh, mereka mintanya jam 3 pagi misalnya gitu. Kita udah kita udah nggak sabar gitu ya. Kita duluan yuk gitu. Nah jadi kita harus siap dengan kondisi seperti itu. Jadi andaikan kita tidak ikut dengan imam bagaimana gitu ya. Atau kalau kita ingin ikut imam terus ya silahkan gitu sih. Jadi lebih ke kita udah paham gitu ya ritual haji seperti apa gitu. Kita umroh kan lakukan umroh dulu ya, umroh dulu bagaimana begitu sih. Jadi kita harus siap gitu dengan pengetahuan ini gitu. Insya Allah ya. Alhamdulillah sepertinya. Eh, oh iya ada lagi ini satu pertanyaan Oh, ada lagi ya. pertanyaan. Hmm. Kan tentu ya setiap hal itu ada kendalanya gitu ya. Kalau Mbak Dian sendiri, kendalanya apa sih gitu untuk
pergi berhaji ini karena bisa jadi kendala-kendala yang Mbak Dian alami ini bisa kita antisipasi untuk ke depannya gitu. Jadi ketika nanti kita berhaji, oh kalau kayak gini, oh kayak gini gitu ya. Kalau ada kendala ini kita harus bagaimana? Nah, kira-kira apa saja baik itu sebelum mungkin ya, sebelum pergi berhaji, ketika berhaji ataupun ketika sudah pulang dari berhaji gitu, Mbak. Oh, begitu ya. Mungkin mungkin tentang ini ya, persiapan mental itu juga ya. Jadi kita ya itu tadi sih kekurangan. Kalau kita kurang pengetahuan, kita akan seolah-olah kita merugi gitu ya. Kita wah kurang dapat feel-nya gitu ya. Rasanya kita masih kurang gitu ya. Jadi uh, se, se- sebisa mungkin kita perkaya diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan sirah ini ya sejarah-sejarah Nabi. Kita harus perkaya ini dulu gitu ya. Ya meskipun bisa dilakukan sambil berjalan, sambil mempersiapkan ini ya perjalanan haji, tapi sebisa mungkin kita juga perkaya ini gitu. Kemudian tentang ini sih kalau kita pergi berdua ya dengan suami, kita, kita akan banyak sekali menghadapi ujian seperti jadi kayak ujian kekompakan misalnya gitu ya. Kita kompak nggak sih sama ini ya sama partner kita gitu sama pasangan kita. Nah, apakah ketika suami misal berkehendak ke sana dan saya berkehendak ke sini, apa yang kita bisa ini ya, kita bisa pilih yang seperti apa. Nah, itu juga terus kemudian di grup, di antara grup juga, karena kita kan ini ya ada pilihan waktu itu ya, boleh berkelompok dengan jamaah putri atau mungkin ada yang satu kamar berdua dengan suaminya begitu ya. Tetapi waktu itu saya enggak sih, saya ikut yang jamaah putri isi satu kamar ada beberapa orang begitu kan, dan jamaah putra juga seperti itu. Nah, bagaimana kita mengatur dengan orang-orang yang berbeda kepribadian ini begitu. Mungkin kita akan mengalami hal benturan-benturan gitu ya, dan kalau kita ini ya eh, bersabar dan berpikir jernih, insya Allah lancar perjalanannya. Tapi kalau enggak, mungkin itu akan membekas, membekas dan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan gitu. Saya pernah seperti ini, saya pernah seperti itu, begitu sih mungkin seperti itu. Dan jadi apa ya, kita usahakan menjadi versi yang terbaik dari diri kita ketika melakukan perjalanan ibadah haji ini. Begitu aja mungkin Kak. Berarti grupnya itu bukan hanya orang Indonesia ya, banyak waktu Mbak Dian itu. Iya, betul. Di tempat saya itu ada juga teman-teman dari Pakistan, dari Bangladesh, dari Jepang sendiri juga. Jepang, iya. Tapi mereka tidak terlalu banyak ya. Mungkin yang apa ya, yang mungkin yang terlalu yang banyak itu mungkin jamaah Indonesia juga sih Kak, yang Hmm. banyak. Kedua Pakistan, Cina juga mungkin ada. Uzbekistan sepertinya juga ada pernah. Cuman kan kita nggak cuma dari travel aja ya. Mungkin kita waktu itu saya kan ini ya transit ke Filipina ya waktu itu. Nah, dari sana kita bergabung juga dengan anggota travel yang lain gitu. Travelnya sama, cuman grup yang lain gitu. Nah, jadi dan nanti kita kalau di Mina, kalau di ini ya ketika di Arafah, kita juga akan bergabung dengan tenda yang nggak cuman kita kelompok kita aja gitu. Nah, mungkin seperti itu kita bisa apa ini ya melihat keberagaman orang-orang wah seperti ini ya gitu sih. Dan ini eh, kalau misalnya ke budaya bukan budaya aja ya, mungkin kebiasaan ya ketika di Indonesia kan kalau ada yang mau pergi haji itu seperti mengadakan pengajian gitu ya. Ada Walimatus Safar, kemudian ketika sudah pulang berhaji juga banyak gitu ya yang datang untuk meminta doa mungkin ya sambil ya mungkin ngasih oleh-oleh. Nah, kalau di Jepang sendiri gimana Mbak tentang hal itu? Oh, itu mungkin tergantung dari kita ya, tergantung dari situasi juga ya. Wah, saya masih ingat nih waktu di Indonesia tuh sering kalau kita ke orang yang sudah berhaji, kita
kita minta didoain gitu ya. Nah, waktu itu juga ya kan saya ini ya bukan ustazah begitu ya. Jadi kadang suka nggak yakin begitu gimana nih orang-orang minta didoain doanya gimana gitu kan nanti kalau nggak hafal bagaimana sempat waktu itu sebelum berangkat tuh seperti itu ada nggak sih kayak gitu ternyata nggak itu tidak perlu dikhawatirkan sih jadi tergantung dari kita masing-masing kita juga kalau situasi memungkinkan ya bisa diadakan tetapi kalau tidak ya itu eh, bisa misalnya kita hanya mengirimkan apa mesti apa ya mungkin sekedar waktu waktu itu saya ini sih Kak, ada yang pengajiannya tuh di Indonesia seperti itu. Jadi orang tua itu pulang pulang dari Jepang itu mengadakan syukuran seperti itu sih kayak gitu. Ada juga yang disiasati kayak gitu. Kalau di Jepang, kalau tetangga tetangga tidak terlalu banyak ya, ya bisa juga seperti itu boleh gitu. Dan kita kan ini ya seperti juga kita pamit dan menitipkan keluarga kita juga nggak cuma ke keluarga tapi juga ke teman-teman kita kalau kita akan bersafar selama ini ya, beberapa hari begitu ya dan alhamdulillah semua dikasih lancar dan mereka juga membantu keluarga kita begitu alhamdulillah saling ini ini ya Masya Allah luar biasa pertolongan datang dari mana-mana gitu. Ya, alhamdulillah mungkin itu tadi ya kisah perjalanan haji dari Jepang oleh Mbak Dian. Nah, mungkin nih Mbak Dian punya pesan untuk Fahimatachi semuanya berkaitan dengan ibadah haji ini. Silakan Mbak Dian untuk disampaikan. Baik, terima kasih Mbak Fitria kesempatannya untuk teman-teman Faima Tachi dan juga Muslimah di seluruh Jepang dan mungkin juga di seluruh dunia yang mendengarkan podcast ini. Mungkin saya hanya bisa bilang satu hal, mungkin kesempatan haji ini merupakan karunia yang luar biasa dari Allah gitu ya, mendapatkan kesempatan dan kita memenuhi undangan begitu ya undangan dari Allah loh ini yang mengundang ini nggak main-main gitu ya jadi kita berusaha kita luruskan niat kita agar ibadah haji kita ini tidak sia-sia semoga kita juga digolongkan menjadi golongan haji yang mabrur insya Allah. Mungkin teman-teman juga ini ya dengan banyaknya profesi konten kreator saat-saat ini mungkin juga bisa kita introspeksi diri kita apakah kita akan eh, menjadikan konten ibadah haji kita ini atau kita luruskan lagi niat kita. Dan mungkin karena kita juga dari Jepang meskipun kita dari Indonesia, meskipun kita WNI Indonesia tetapi kita membawa nama baik Jepang juga begitu ya. Jadi Jepang yang seperti apa Indonesia yang seperti apa gitu kita bawa dimanapun kita berada. Yuk mari kita sama-sama luruskan niat kita dan semoga teman-teman semua Fahima Tachi dimudahkan perjalanannya dalam menempuh perjalanan haji insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Gitu aja mungkin Mbak Fitri. Terima kasih ya kesempatannya. Jazakillah khair. Ya, benar ya tadi berkaitan dengan meluruskan niat, kemudian konten, karena ya sekarang sudah ada sentilan gitu ya dari imam di sana bahwa banyak orang Indonesia itu yang sibuk membuat konten itu ataupun foto-foto konten yang mungkin itu dapat mengganggu ibadah ibadah orang lain gitu ya. Jadi ya maksimalkan mumpung ada di sana gitu ya. Kapan lagi bisa berdoa di Masjidil Haram, Masya Allah ya kita menghadap Ka'bah gitu. Dan itu mungkin yang harus jadi catatan juga ya untuk nanti kami ketika di sana. Karena benar ya eh, ibadah haji itu ibadah yang mungkin kita tidak tahu ya akan berapa kali gitu Allah panggil kita ke sana, tapi ketika di sana kita tidak optimal, rasanya sayang sekali gitu ya Mbak Dian ya, mengurangi Betul. kekhusyuan gitu ya. Insya Allah. Baik, untuk teman-teman Faima Taji, muslimah berdaya di negeri Jepang, semoga Allah mudahkan keinginan kita semua untuk melaksanakan ibadah haji di Jepang, dari Jepang. Kami teman-teman dari FLB Jepang juga ada karya ya, sedikit karya mungkin ini kelihatan nggak ya Jepang Jalan Menuju Baitullah.
Buku ini dibuat oleh teman-teman diaspora Indonesia yang tinggal di Jepang, yang mereka menceritakan pengalaman kisah unik-unik mereka dan juga dilengkapi dengan tips memilih memilih travel, tips perjalanan haji yang nggak akan kita dapat dari travelnya. Jadi kita harus searching ya, kita harus dengar dari jamaah-jamaah sendiri begitu. Nah, kita saya dan teman-teman mencoba merangkumnya menjadi satu buku yang insya Allah berguna. Itu sih, mungkin itu aja mungkin ya Mbak Fitria nanti. Iya, jazakallah khair ya Mbak Dian. Terima kasih Mbak Fitria, Ya, Faima Tati semuanya. Mohon maaf lahir batin ya. ya mohon maaf lahir batin, Insya Allah. Ya, kayak gitu ya mungkin ya Fahima Taci untuk obrolan kita hari ini di podcast Osaberi. Insya Allah semoga banyak manfaat yang bisa kita terima, yang bisa kita ambil. Dan mohon maaf dari kami, dari saya Fitria ya selaku pembawa acara, kemudian dari narasumber kita Mbak Dian Novitasari. Saya ucapkan terima kasih kembali ya Mbak Dian dan Fahima Taci, jazakallah khair, jazakallah khair sudah menonton podcast hari ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.